Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gasel 430. Saat ini saya lagi di base camp Gasel 430 ya. Sedang beres-beres jala-jala yang sudah finishing, saya pasang bandul ini. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Ditunggu like, comment, dan subscribe-nya biar channel Gasel ini akan berkembang. Oke sahabat, kali ini akan saya coba untuk sharing ya, khususnya bagi pemula-pemula yang membuat jala ya, dalam memilih bandul atau rantai ataupun timah. Itu ada yang mungkin sedikit bingung kali ya, ini bagi pemula kali. Kalau yang sudah biasa saya takin ya, itu tidak ada masalah. Dan di sini saya punya beberapa koleksi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ada beberapa teman yang di YouTube ataupun di Facebook itu menanyakan, kalau punya jala mata 1 jempol ya, sein setengah atau sein lebih, itu menggunakan yang pas itu rantai berapa, ukuran berapa ya. Oke, pada dasarnya sahabat, setiap rantai ataupun bandul ya, nah ini ada timah nih. Saya punya ada koleksi ini timah nomor 2, kalau ini sebagai contoh aja. Nah, ini perbedaannya aja. Ini saya masih koleksi nomor 2 ini, rantai 2, ini nomor rantai 3. Dan yang rantai 4 sudah saya pasang, itu rantai 4. Biasa saya gunakan hanya 2, 3, 4 aja guys. Karena kalau membuat bandul dari timah yang 5 ke atas itu cukup berat sekali. Ini juga rantai itu bebannya lebih berat dari timahnya, dari kawat. Nah sementara saya kawat juga, saya punya koleksi guys. Ini sekedar perbandingan. Nah ini nomor 2 sama, ini nomor 3 hampir sama, ini juga diameter lingkarannya, diameter batangnya itu hampir sama, ini nomornya sama. Dan ini yang lagi saya pasang ini adalah koleksi 4 guys. Nah ini bagi teman-teman yang ingin tahu ya, sekedar untuk perbandingan ukuran dari baik timah maupun rantai yang bersamanya. Ini 2, ini 3, ini 4. Dan saya juga punya koleksi yang 5 ini, rantai juga. Tuh perbedaannya. Nah, pada dasarnya untuk pemasangan itu nggak ada masalah. Kita boleh suka-suka, baik yang rantai kecil ataupun rantai besar ya, dipasang untuk jala yang kita inginkan, baik yang mata besar ataupun kecil. Itu pada prinsipnya itu sama. Tinggal kita baik-baik untuk memasang, dalam arti bahwa ramat atau daun jala kita itu harus ngembang ya. Nah seperti ini. Ini kan ada satu anyaman ya, maaf. Ini baik yang dipasang besar ataupun kecil, ini harus sampai buka begitu ya. Contoh, nah ini jala 1 jempol guys. Ini yang saya ini panjangnya 4 meter. Nah pilihan saya ke nomor 4 ini ya, nomor 4 ini. Lihat saya pasang dua-dua. Nah ini titik simpul, ini lihat titik simpul nih. Ini harus sampai jegang ya, sampai full. Mana? Tuh. Jadi sampai ngembang full begitu. Kalau sudah kita bentangkan ini, jadi dipasang dua-dua ini. Nah, ini dipasang dua-dua ya. Sebenarnya ini dipasang 21 juga ya. 21 masih bisa, bahkan mungkin tambah ringan nanti, dikurang dari 4 kilo nanti kalau rumus yang saya buat ini. Tapi saya coba untuk bebannya mungkin sedikit lebih 4 kilo, jadi saya pasang dua-dua ya, dua-dua. Nah ini tergantung kita. Kalau kita ambil yang nomor 5, nah, seperti ini. Kalau kita ambil yang nomor 5 guys, nah ini nomor 5, ini kita bisa pasang 1-2 cukup guys. Kalau yang ini 1-2 cukup, karena ini 1 kilo kurang lebih 7 meteran ini ya, hampir sama. Nah itu, jadi pada prinsipnya itu hampir sama guys ya.
tinggal bagaimana pola kita memasang ini. Yang penting kalau dipasang dibuka jangan sampai begini nguncup seperti ini kurang bagus ya, kurang ngembang. Jadi usahakan kalau dipasang mau 11, mau 12 ya, mau 23 atau 22 ataupun berapa, itu harus sampai benar-benar buka tuh. Buka seperti ini aja, itu pada prinsipnya. Jadi tidak ada masalah dipasang nomor berapapun, baik timah ataupun rantai ya. Kemudian ada lagi yang menanyakan bagaimana ukuran jala yang dilas katanya. Ini saya punya koleksi 2 jala yang dilas ya. Kita coba, pada dasarnya hampir sama sih. Kebetulan saya ini diameternya sama guys, diameter lingkaran ini saya ambil yang besar, yang 19, ini juga sama 19. Cuman bahan batangnya ini yang beda. Kalau ini yang kecil ini, ini batangan yang nomor 16 ya, kira 1,5 atau 1,6 mili, ini paling kecil ya, nomor 16, lingkarannya 19. Ini cocok untuk jala-jala yang memang cukup besar diameternya ya, jala 5 meter 6 meter ataupun yang memang cukup lebar, sehingga untuk beban nanti bisa diminimalkan. Kalau yang ini nih sama 19 lingkarannya, tapi diameter batangnya ini adalah yang 14 guys, yang 14 kira ya 2 mili lah, kira-kira 2 mili, makin besar batangannya, makin besar. Tuh beda ya, beda dikit. Nah kemudian ada yang diameter yang 12, ini lebih besar dari ini diameternya ya. Kalau ini mungkin 2, itu yang 14 itu mungkin 2,5. Dan ada lagi yang diameter 10, D10, itu mungkin sampai 3 mili ya, jumbo, besar, lebih besar. Nah, itu tinggal pilih aja. Jadi buat yang menanyakan belum paham katanya diameter dan lingkaran itu, ya memang harus mencoba dan harus pilih, atau minimalnya harus membeli. Dan untuk harga memang ini ya paling mahal ini guys, untuk bahan semeter 10.000 ini ya, semeter 10.000. Kalau timah kan ya standar ya, yang bagus timah itu harga timah kan di atas 70 ya, 70. Kalau yang rantai itu ya di antara 45-50 lah, masih bisa. Tapi risikonya rantai itu harus dirapatkan guys, ini harus dirapatkan ini, pakai gegep atau tang, itu bedanya. Kalau ini kan udah dilas, nggak ada risiko, guys, itu ya. Jadi nah secara umum bisa dipakai untuk nomor berapa dan untuk mata berapa, pada dasarnya bisa dipakai semuanya. Yang penting kita baik-baik untuk memilih jarak saja, jarak masangnya, mau pasang 1, 2. Tapi biasanya yang saya lakukan ya, mungkin juga Anda pernah mencoba, baik timah ya, ini nih, baik timah ataupun rantai biasa ini kan bersama sih, ini nomor 2 sama tuh. Jadi yang mata-mata kecil ini, yang 2, 3 itu bisa dipakai untuk ini nih, yang 3/4 ya. Ada yang setengah, ini yang setengah, ini yang setengah, yang 3/4, yang setengah in atau 3/4 itu kan bisa pasang nomor 2, 3 lah, dipasang 1 bisa, dipasang 1, 2 juga bisa, nanti akan beban lebih. Nah sekarang idealnya pilihan memang untuk yang 3/4 atau setengah ini nih, memang pakai yang idealnya pakai nomor 3, nomor 2 ya, pakai yang model kecil lah, pakai 32 ya, pakai 32. Ini yang 2, ini yang 3 ya. Kalau dipasang 4 bisa, 1 bisa, tapi beban berat kan ada, itu risiko. Jadi yang pas ini bisa pasang 1, apalagi jala-jala tertentu ya, karena beban jala itu tidak terkait karena batunya guys. Yang mempengaruhi beban berat itu kan jala kan dari segi panjang jala, kemudian rumus jala. Setiap orang mempunyai rumus masing-masing. Kalau rumus saya itu ya jala di atas 3,5, ada yang 4, ada 4,5, itu karena rumus, pengaruh rumusnya, pola rumus. Tapi pola rumus tertentu ya mungkin bisa ringan seperti itu. Nah itu guys ya,
untuk pengalaman saya yang ini nih, yang rantai ini saya 2 kali masang kemarin ya, rantai yang dilas ini karena memang itu permintaan. Ini yang semeter, ini yang D16 diameter 16 19, ini meterannya itu 1 kilo hampir 11 meter guys, sehingga satu jala yang 5 meter itu membutuhkan 35 meter ya. Bayangkan ya, satu jala 35 meter lebih, tapi berat kiloannya hanya 3,5 kilo. Nah ini yang nomor D14 maksud saya, diameter 19 sama, diameter 6 lingkarannya sama, besar besar batangan aja yang beda. Ini 16 15 itu hanya 7 lebih, yang ini 7 lebih. Jadi intinya ya tidak ada patokan harus bagaimana atau harus ukuran berapa, itu bebas sebenarnya ya, cuman secara ideal seperti itu. Nah ini saya pilih seperti sekarang lagi pasang bandul ya. Bentar. Kebetulan senar jalannya ini nomor 70 guys, dia hanya 1 jempol lebih di bawah, di atas agak sedikit longgar. Nah ini pasangan idealnya seperti ini, kita pasang rantai 4 nomor 4 yang sudah dirapatkan dengan memakai 22 pasangnya. Jadi simpul ini bisa benar-benar ngembang full tuh. Jadi kalau di bentang nanti nguncup seperti ini kurang bagus ya, itu guys. Baik, ini dipasang yang nomor 5 bisa guys, karena ini stoknya habis. Ini nomor 5 juga bisa. Kalau nomor 5 ini, yang rantai nomor 5 ini dipasang 1-2 cukup ini guys, untuk yang 2 mata 1 jempol ya. Ini pasang 1-2 ini cukup. Tapi yang nomor 4 kita upayakan supaya bentang ya, kita ambil posisinya 2-2. Kalaupun dipaksa 21 atau 12 itu juga bisa, bahkan nanti mengurangi beban. Itu aja. Karena bagi mereka pembuat jala yang disebut untuk jual itu ya, kita ada efisiensi ya, dari bahan senar, dari bahan rantai itu ada pengurangan, ada sedikit pengurangannya ya. Oke, kita coba lanjut untuk masang atau nali dari rantai ini guys ya. Nah itu pasang luar. Jadi karena selangnya 22 ya udah 22 semuanya guys ya. Ini jalan 4 meter lebih guys, 4 meter 20-an kalau salah. Dibuat 10 anak dengan menggunakan anak balik 2 kali. Beratnya ini diprediksi 4 kilo lebih lah. Ini 1, 2 4 kilo lebih guys. Kenapa saya pilih rantai kawat ya? Ada beberapa ya, memang antara kawat dengan timah itu punya spek masing-masing ya, dan itu juga pilihan kita. Kalau rantai timah jelas lebih berat secara beban. Kemudian rantai timah itu teksturnya sedikit lentur ya, sehingga lama-lama timah itu bisa aus guys, bisa aus, bisa ngecil, bahkan kalau sudah ngecil ya bisa potong ya kan, itu timah. Tapi kalau kawat ini teksturnya keras dan tidak akan rubah ya, tidak akan aus selamanya. Yang penting kita menjaga perawatannya aja. Jadi jangan menyimpan rantai itu dalam keadaan basah, itu nanti terjadi oksidasi, pengaratan, dan nanti bisa jadi genting ya. Itu aja guys. Nah buat teman-teman yang mempertanyakan atau ingin tahu perbedaan khususnya jala las tadi ya, yang jadi D16 itu adalah ukuran yang paling kecil guys. D16 itu diameter batangannya itu paling kecil, sekitar 1,5 lebih lah, 1,6 mili. Sementara lingkaran yang 19 itu adalah lingkaran yang paling besar ya. Jadi 16, 19, 14, 19 lingkarannya sama, bedanya bahan batangannya aja. Yang 14 lebih besar, apalagi yang 12, apalagi yang 10 itu kan lebih gembul ya, lebih gemuk
sehingga tentu bebannya juga atau beratnya juga nambah. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang kurang kurang memahami, rasa saya semuanya harus coba, khususnya bagi pemula. Kalau sudah punya ramat atau ramat atau daun jala ukuran 1 in, 1,5 in, dicoba aja beli bandulnya, baik dari timah ataupun dari rantainya, rantai kawat. Kemudian cara masangnya seperti yang saya sarankan tadi, supaya simpul dengan simpul, titik simpul itu harus benar-benar buka ya, harus benar-benar buka. Nah ini tuh, harus benar-benar buka. Jadi jangan sampai kalau dibentang seperti ini sangat mempengaruhi nanti bukanya jala ya. Dan lagi kita harus paham guys, setiap pembuat jala itu mempunyai rumus masing-masing, sehingga saya yang pernah mencoba untuk membandingkannya, hasil sendiri begitu, panjangnya sama, matanya sama, kemudian pola rumus yang berbeda, itu akan mempengaruhi beratnya juga. Ada yang 3 kilo ya, ada yang 3,5, bahkan 3,8, atau bahkan ada yang 4 kilo. Itu bisa mempengaruhi di pola rumus, juga akan mempengaruhi berat dari cara masang ya, masang. Yang biasa masang kan selang satu oke. Tapi ada yang ingin menambah berat supaya lebih membuka, kan pakai selang 1, 2. Nah, kalau ingin lebih buka lagi, kita pasang berarti 2 ya, seperti ini 2 ini. Ya, kelihatan 2. Nah, selain supaya membuka mata jala, tapi kita juga ingin jala ini sedikit beban berat. Kenapa? Karena tidak menggunakan timah. Kalau timah kan harganya kita mahal ya, hampir 2 kali lipat ini harga dengan timah. Iya gitu. Nah, bagi yang mencoba untuk jala rantai ataupun rantai las ya, yang dilas. Nah itu saya kasih saran untuk yang hobi jala-jala besar, yang 4,5 atau 5 atau bahkan 6 atau lebih ya, yang mungkin diameter jalannya itu sampai 7-8 meteran, itu sangat dibutuhkan lingkaran timahnya itu atau kawatnya itu kan sampai 30-an lebih lah. Kalau dipakai timah nomor berapapun itu mungkin bandulnya itu beratnya sampai 6 kiloan ya, 5 kilo 6 kilo atau mungkin lebih. Nah, itu kan sangat berat sekali bagi tenaga kita ya yang tidak biasa. Tapi dengan pilih alternatif baik kawat ataupun yang dilas, itu beban yang 5 kilo 6 kilo kan bisa jadi 4,5 atau 4 kilo lebih. Itu aja ya. Nah, mudah-mudahan sedikit pengalaman, sharing pengalaman, khususnya yang pemula ya. Kalau yang sudah mahir, yang sudah ahli mah ya nggak usah dikasih saran, itu mah udah tahu sendiri. Nah ini alhamdulillah beres tuh. Nah untuk mengakhiri kita ambil dari sini aja. Ya, semuanya berawal dari belajar guys ya. Dan belajar itu adalah pengalaman, sehingga Anda tidak akan bisa berkomentar, tidak akan bisa membuat suatu pernyataan kalau kita sendiri tidak mengalami ya, bingung gitu. Oke, terima kasih guys atas segala atensi pada kesempatan ini bareng Gazela. Pilih-pilih rantai, pilih-pilih bandul untuk jala yang kita sayangi. Tuh, nah, enaknya guys, ini 2 kan. Nah ini terakhir. Enaknya kalau rantai ini kan yang dibuka, oke lah ini 2, kasih 2 nggak apa-apa. Kalau ini saya kasih 1 lah. Jadi yang 1 ini tinggal kita buka aja guys. Ini enaknya begini rantai ini ya. Nah, bisa bongkar pasang. Nah, ini pakai ini. Nah ini. Ya, dibuka tuh. Udah lepas. Kurang buka dikit ya, nanti disambung lagi. Ini juga nggak mubadir kok, bisa dipakai lagi nih. Nah lepas ya, udah lepas.
tinggal ini kita sambungkan lagi nih, masukkan sini. Nah itu guys ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa manfaat, berguna sekali khususnya bagi pemula ya. Jadi pilihan bandul ada pada kita, baik timah ataupun rantai yang dilas, karena memang semuanya berisiko ya. Ada risiko dana atau kos yang berbeda. Kalau untuk koleksi mungkin bisanya, kalau untuk jual beli kita juga harus perhitungkan. Jadi pada dasarnya bahwa masang rantai itu nomor berapapun bisa dipakai, asal pemasangannya yang betul gitu ya, baik jarak 23, 22 atau 33 itu terserah, atau 12, atau kita bisa meminimalkan dengan memilih bentangan mata yang cocok, yang kecil untuk kecil, yang besar untuk besarnya. Oke, makasih perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bareng Gasilan 30. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.